Shalom bagi kita semua. Kita akan berhitung dari nomor 1 dimulai. 7 18 19 20 23 32 34 35 40 43 44 54
Shalom. Lagi. Datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Serahkan tubuh jiwa rohku
Terpuji termulialah Engkau Tuhan, kalau Kau bertahta dalam kerajaan surga. Kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, penyertaan-Mu yang ada pada saat ini, itu semua karena berkat kemurahan-Mu. Bapa, kami datang kepadamu saat ini ingin memuji, memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau yang berkuasa atas ibadah kami. Biarlah lewat ibadah kami, nama-Mu yang kami tinggikan, nama-Mu yang kami agungkan. Biarlah Tuhan melalui ibadah kami tahu dan kami semakin rendah, Engkau semakin bertambah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Tuhan ampuni dosa dan pelanggaran kami, biar kami kudus dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk kembali duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya Kak Andre Masoka. Sebelum itu kita nyanyikan satu pujian, Bapa Kau mendengar seruan hatiku. Bapa Kau mendengar
Oke, langsung saja kita langsung membuka ayat renungan kita pada pagi hari ini yang terambil dari Lukas 18. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Bagi kita yang telah menemukannya katakan amin. Baik, kita akan membaca renungan kita. Pria membaca ayat yang pertama, wanita membaca ayat yang kedua, dan seterusnya bersama-sama nanti di ayat ke-8. Kita akan mulai. Saya akan membacakan judul perikop. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Pria. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim ini menolak. Tapi kemudian dia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lain itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Bersama-sama. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Baik, sekian jauh pembacaan firman Tuhan ini. Latar belakang daripada surat ini jelas kita tahu ya, penulisnya adalah Lukas sendiri. Lalu apa konteks yang menjadi kenapa ayat ini ditulis atau kenapa ayat ini ada? Secara konteks sebelum pasal 18 ada, di pasal yang ke-17 ayat 20 telah berbicara akan ada kedatangan kerajaan Allah atau Anak Manusia yang akan datang nantinya. Nah, Yesus mengajarkan kepada mereka bahwasannya sebelum kerajaan Allah itu datang kembali, akan ada masa-masa penderitaan dan kesusahan bagi orang-orang percaya yang mungkin bisa saja menggoyang iman mereka karena akan menghadapi itu semua. Lalu kenapa di sini Yesus menggunakan seorang janda dalam perumpamaannya? Karena di zaman itu banyak ketidakadilan, penindasan kepada seorang janda karena status sosial janda jelas kita tahu orangnya lemah, karena mereka tidak punya pembelaan, karena mereka tidak punya suami lagi, karena peran suami sangat penting dan sangat kuat pada masa itu. Lalu Yesus menekankan kembali, karena itulah Lukas itu muncul dalam masa penantian dan tekanan. Murid-murid bisa menjadi goyang imannya. Allah tidak mau itu, Yesus tidak mau itu. Maka ia mengajarkan tentang pentingnya ketekunan dalam doa, karena menjadi pengantar perumpamaan ini, janda dan hakim adalah suatu tokoh yang bisa dikatakan orang lemah dengan orang yang sangat tinggi. Kalau dibilang sekarang pengaruh, sangat tinggi pengaruhnya pada masa itu. Maka daripada itu ayat ini ditulis karena Yesus tidak ingin murid-muridnya orang percaya lemah akan imannya. Kita langsung masuk pada poin yang pertama. Poin yang pertama di sini adalah bertekun dalam doa. Yesus telah mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Di sini telah langsung Yesus mengatakan sebuah perintah, tetapi memakai perumpamaan supaya pengajarannya itu dapat mudah dipahami dan dimengerti.
Di sini ada kata yang disoroti dalam ayat ini, kata selalu. Selalu bukan berarti berbicara atau berdoa selama 24 jam penuh. Tetapi yang di sini dimaksud kata selalu ini, kita selalu berharap, berdoa dan menyerahkannya kepada Tuhan. Jadi di sini kata selalu bukan hanya bergantung tentang waktu kita berdoa, tetapi di saat kita pun melakukan segala apa yang menjadi kegiatan, apa yang harus kita kerjakan, tetaplah hati juga dijaga. Karena itu yang dimaksud di sini. Yang pertama di sini mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan. Kita tahu tadi dijelaskan bahwasanya keadaan pada masa itu sangatlah sulit dan akan ada penindasan. Yang kedua, datang kepada Tuhan jangan hanya saat susah. Walaupun pada masa itu susahnya masa itu penindasan selalu terjadi, tetapi bukan itu yang membuat kita berdoa. Jadi bukan karena berarti penindasan selalu ada, masalah ada, konflik ada, di situ baru berdoa, bukan. Tetapi menjadikan doa sebagai dari gaya hidup iman yang orang percaya punya. Karena doa adalah bentuk relasi yang tidak bisa diukur. Karena kita langsung berbicara kepada Sang Maha Pencipta. Maka di sini adalah doa menunjukkan hubungan yang sangat intim antara manusia dengan Tuhan. Lalu kita langsung masuk pada poin yang kedua. Nah, di sini poin yang kedua adalah selalu berseru, atau bisa dikatakan selalu berjuang, tetap berjuang. Nah, orang pilihan Allah, yaitu mereka yang mempunyai iman, mereka tidak akan pernah goyang imannya, tidak lemah akan pendiriannya. Nah, di sini kata iman saya gunakan atau saya ingin samakan. Kalau orang yang punya iman otomatis percaya. Nah, lalu percaya yang dimaksud di sini apakah hanya percaya begitu saja tanpa ada tindakan dari diri kita? Nah, seorang janda telah membuktikan bahwa ia mempunyai iman. Di mana letak dia mempunyai iman? Karena dia selalu percaya kepada Tuhan, dia tetap berjuang. Dia meminta haknya dibela. Meskipun hakim tersebut tidak adil dan tidak percaya kepada Tuhan. Di mana tidak adilnya? Padahal dia membelanya. Nah, tidak adilnya, dia mengatakan daripada saya diganggu oleh si janda ini, lebih baik saya membenarkan. Artinya dia membela bukan karena keadilan, tapi karena paksaan. Nah, di negara Indonesia ini banyak kasus-kasus yang sama. Yang pertama mungkin yang pernah kita dengar dan mungkin sudah tidak dipertanyakan lagi, yaitu yang kemarin Baradae sama Verdi Sambo dan korbannya Pak Kota Barat. Nah, seorang ibu di mana mereka rela, di mana titik keikhlasan mereka kalau anaknya dibunuh secara tega-tegaan waktu itu. Tapi saya melihat bahwa iman daripada orang tua si korban sangat kuat. Mereka hampir katanya dulu tidak memperpanjang atau tidak mempermasalahkan kasus kemarin. Tapi Tuhan menggerakkan satu hakim, satu pengacara, yaitu Bapak Kamarudin Simanjuntak. Nah, kalau dalam budaya Batak, Simanjuntak ini ponakannya adalah si korban ini. Nah, dia membela hak, dia membela keadilan. Di situ saya sangat salut bahwasannya hukum itu tetap diperjuangkan, keadilan itu tetap diperjuangkan. Karena apa? Pada kasus itu Pak Verdi Sambo ingin memanipulasi atau membuktikan semua kasusnya, tetapi Tuhan bekerja dalam kasus itu.
menunjukkan keadilan harus dibuktikan, diperjuangkan. Lalu ada lagi kasus yang kedua yang sekarang ini, bahwa Ferdi nama juga yang akan dihukum mati, padahal dia hanyalah seorang ABK kapal yang membawa sabu-sabu 2 ton. Tapi kan dia hanya bekerja. Kok bisa dia dihukum mati? Padahal dia nggak tahu bahwasannya dia hanya membawa itu dan hanya seharusnya bekerja doang. Tapi apa? Pak Oman Paris sekarang memperjuangkan dia, memperjuangkan hak manusianya supaya dia tidak dihukum mati. Makanya di sini saya sangat meyakini bahwa perumpamaan yang Tuhan maksud sangat relevan berkepanjangan. Pasti ada, pasti kena. Mungkin pada masa itu janda, dan sekarang keadilan di bangsa kita yang masih menjadi bubaran adil apa enggak. Lalu kita masuk pada poin yang ketiga, keadilan yang sesungguhnya. Nah ini di sini dikatakan bahwa ia akan segera membenarkan mereka. Nah, Yesus menutup perumpamaan ini dengan sebuah pertanyaan, yaitu jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Atau apakah ia mendapatkan banyak doa? Tetapi apakah ia mendapati iman yang sesuai atau sejalan dengan doa? Doa yang tekun adalah bukti iman yang hidup. Amin, saudara. Di sini kalau kita punya iman, tapi kalau kita nggak berdoa, bagaimana? Mungkin teman-teman bisa jawab dalam hati teman-teman sendiri. Berhenti berdoa seringkali belum terjawab doa kita. Oh, oke, belum dijawab, tapi mungkin masih jawabannya tidak atau belum terjadi apa yang kita inginkan. Tetapi disitulah iman itu diuji. Apakah karena di saat kesusahan tadi, apakah datang berdoa hanya ada masalah, ataukah memang doa sudah gaya hidup yang selaras dengan iman? Maka banyak orang di sini ketika dia berdoa dalam keadaannya baik, keadaannya lagi tenang-tenang, lagi suka, berkat banyak. Tapi yang Tuhan maksud bukan itu. Selalu berdoa dengan tidak cium-cium. Apapun statusnya, apapun keberadaannya, tetap berdoa dan berdoa. Maka kita masuk dalam kesimpulannya. Di sini saya menggunakan sebuah gambar yang orang hukum punya. Kalau saya mempelajari ini, kenapa orang hukum menggunakan lambang seperti ini? Kira-kira teman-teman ada yang bisa jawab? Ada? Gimana? Yes. Nah, timbangan yang dipegang sejajar kan? Artinya keadilan tidak boleh menyimpang ke kanan ataupun berat ke kiri. Haruslah rata. Nah, yang memegang ini Yesus sendiri. Karena Yesuslah ada hakim dan penentu keadilan yang sangat mutlak. Tidak bisa diganggu oleh siapapun. Memang saya menggunakan di sini sebagai, kalau dalam hukum ini dibilang dewi keadilan. Nah, tapi saya mengatakan itu tidak ada dewi. Yesus Kristus adalah keadilan. Amin. Baik, sekian nah firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini. Kiranya teman-teman mungkin suatu saat nanti akan menjadi seorang pemimpin yang memberikan keputusan dan memberikan dampak adil bagi jemaat dan di lingkungan masyarakat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau telah berbicara kepada kami melalui hamba-Mu. Tuhan, masih banyak kekurangan yang hamba punya dalam menyampaikannya. Tapi Tuhan, dan minta biarlah Roh Kudus-Mu yang memberikan pemahaman bagi kami tentang bagaimana keadilan itu ya Tuhan. Kau adalah hakim yang adil bagi kami,
sini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, pada saatnya kita akan menyampaikan setiap pokok doa kita. Yang pertama kita berdoa untuk bangsa dan negara yang akan didoakan oleh kakak-kakak semester 6. Yang kedua untuk SDT IPSM yang akan didoakan oleh kakak-kakak semester 4. Yang ketiga untuk PT SAJ yang akan didoakan oleh semester 2. Dan pokok tambahan kita yaitu untuk keluarga, untuk orang-orang di luar sana, kesehatan hukum, turnamen. Jika ada pokok dua tambahan dan kakak dan teman-teman dipersilakan. Minta dukungan doanya buat saudara saya yang dimana lagi tes tentara juga. Yang pertama minta dukungannya buat Mario Christian Simare-Mare. Terus yang kedua buat Mesa. Yang ketiga sama Bang Chris. Yang keempat buat adik saya juga yang lagi di pusat. Semoga bisa masuk ke pendidikan. Yang bernama Kevin. Berikan. Dan doa untuk teman saya yang sedang ulang tahun, Mario Jonathan. Yaitu berdoa untuk kesehatan kita di sini. Yang ketiga, berdoa untuk pengurus kita lagi ketua asrama kita supaya berhikmat. Amin. Minta doanya kemarin Kak Judi kasih info kepada saya bahwasanya Pak David kemarin minta konsultasi matanya yang kemarin kata bapak itu tadi operasi lagi. Jadi kalau Pak Judi bilang dioperasi lagi, cuman teman-teman kita sama-sama berdoa Pak David kiranya keadaan Pak David sembuh dan tidak ada penyakit lagi. Lalu yang kedua saya ingin meminta dukungan doanya untuk kakak saya namanya Kak Fitri, berdoa untuk kesehatan dan kelancaran usahanya. Yang ketiga dukungan doanya buat adik saya Giva
tidak meninggalkan kami Bapa dalam keadaan apa-apa. Kami tahu Bapa, Engkau tidak tega meninggalkan kami dalam kesehatan dan kekuatan Bapa. Dalam kelemahan kami pasti ada kekuatan gaib Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati orang tua kami, Engkau melindungi orang tua kami dimanapun berada Bapa, walaupun kami yang berada jauh dari orang tua Bapa. Bisa saja orang tua kami bohong kepada kami, mereka tidak percaya setan, tapi mereka tidak bisa berbohong dari Engkau Bapa. Mereka tidak bisa mereka tak mau supaya kami tidak khawatir dengan keadaan mereka. Engkau memberkati, Engkau memberi kesehatan yang melimpah bagi mereka. Engkau mencukupi dengan ekonomi mereka. Terima kasih Tuhan. Supaya kami Engkau memberkati mereka. Engkau melindungi pekerjaan mereka supaya mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang bos bisa memandang memiliki hikmat, memiliki hati. Tuhan, kami juga berdoa untuk keuangan. Engkau yang melindungi, Engkau melimpahkan dalam segala kekurangan dan kesenangan dalam berkat yang Engkau berikan kepada kami, supaya kami bisa bertahan Bapa, supaya kami bisa tidak mengeluh kepada Engkau Bapa. Dalam suatu hal kami bisa akan lebih semangat dari Bapa. Kami juga berdoa untuk perempuan Bapa, bila mereka orang itu tidak memiliki tempat tinggal, tidak memiliki makanan Bapa, Engkau melindungi mereka, Engkau menjadi penyemangat bagi mereka, Engkau menjadi peneduh bagi mereka, dan Engkau memberi mereka kemenangan dengan firman-Firman Bapa, agar mereka dapat kekayaan dan hikmat yang Engkau yang menolong mereka, kami tidak berdaya Engkau yang sanggup, Engkau yang mulia, Engkau yang untuk PT-PT yang supaya segala apapun yang mereka bisniskan Bapa, Engkau bisa bertahan supaya mereka berkembang lebih besar lagi Bapa, lebih bisa membantu orang lain buat bantu panti asuhan, bantu anak-anak Bapa ini, bantu anak-anaknya. Engkau tahu keadaan kondisi Indonesia ini Bapa. Kami juga berdoa untuk Presiden Engkau memberi hikmat kepada mereka supaya mereka bisa membantu dengan yang tidak memiliki ego tidak mau untuk korupsi Bapa, tapi untuk membagikan kepada masyarakat, memberi supaya sejahtera